Aus ya Par ya? Puasa Bram? Iya tahu. Tapi panas banget. Sekarang ini Jogja kalau siang panasnya minta ampun, malam dinginnya minta ampun. Ico nggak keluar-keluar ya? Tadi itu Par, ada tamu cewek itu yang pakai mobil hitam itu diparkir. Nggak pulang-pulang dari tadi. Itu tamunya Icu. Tamunya Ico. Tumben tamunya Icu itu mobilnya genah. Biasanya kan nggak beda jauh sama punya dia, pickup. Tapi ini sedan Par buktinya. Kamu udah pernah ketemu itu tamunya? Tadi sekilas doang waktu masuk halaman. Cewek cowok? Cewek. Cantik Bro. Buat Icu itu udah luar biasa berkah seharusnya. Sebentar. Anugerah. Sebentar. Kalau sama Mbak Ratna? Oh jauh, Mbak Ratna lewat Par. Bagusan yang ini banget. Oh, jadi kalau misalnya yang cewek ini nih ori, nah Mbak Nana itu KW 200 gitu. wah, keren pasti. Kalau sama Butet? Sama Butet bagusan ini Par. Kalau Butet kan berisik orangnya. Ini anteng. Berarti sempat ngobrol Bram? Enggak, kelihatan kan dari gerak-geriknya. Oh iya. Coba kalau Butet turun dari bis udah salto. Kalau ini enggak. Tadi turun dari mobil juga pelan, kalem. Tapi potongan rambutnya sama kayak Butet. Berarti tipenya Ico kayak gitu kali ya. Kayak Butet. Tapi seleranya pas itu sama Icu. Kebagusan sih sebenarnya buat Icu. Aduh. Cuman kan bagaimanapun kita harus dukung dia Par. Jarang-jarang dia didatengin cewek. Nanti dulu toh. Itu kalau ceweknya terguncang, terganggu gitu mentalnya. Kok bisa? Nah kalau tahu aslinya Icu. Ya kalau emang dia seneng sama Icu kan berarti dia mau menerima Icu apa adanya. Dia mau gendut ya harusnya diterima. Udah mau dateng itu udah mending ya. Tapi memang harus ekstra sabar kalau sama Icu. Icu kan suka semaunya sendiri. Iya. Suka gantungin orang juga. Istilahnya nggak jelas mau bagaimana. Betul. Sama cita-citanya sendirinya aja nggak kesampaian. Mbak Nana kenapa? Ya sama Mbak Nana kan gitu juga. Sampai Mbak Nana akhirnya nikah. Coba kalau Icu serius kemarin-kemarin. Iya ya. Bisa nikah sama Icu. Tapi Par, kalau dipikir-pikir, kamu kan juga udah punya cewek, si Tita itu. Walaupun jauh, nggak pernah ketemu, ya kalau bisa disayang Par, jangan digantungin. Ya enggak lah, kasihan kalau digantung. Nanti kalau kecekek mati piye? Nah itu, jangan kayak Icu. Emang Icu suka gantungin? Iya. Ih tega ya Icu ya. Jangan-jangan ini mbaknya kesini minta pertanggungjawaban loh. Kayaknya bukan pertanggungjawaban. Kalau pertanggungjawaban kan kayak udah diapa-apain aja. Dia mungkin minta kepastian. Loh siapa tahu loh. Bahasanya itu loh Par, kalau minta pertanggungjawaban seolah-olah si mbak ini, si cewek ini tuh udah diapa-apain sama Icu, hamil, terus dia minta Icu bertanggung jawab. Kalau tanggung jawab kan gitu, ayo kamu bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kalau mbak ini tadi Par, kayaknya dia bukan minta pertanggungjawaban. Suruh minta tanggung jawab aja sekalian. Kan belum ngapa-ngapain. Kita kan nggak tahu. Icu gitu loh. Iya sih. Tapi tadi kayaknya mbaknya itu kesini mau ini Par. Kalau dilihat dari muka-mukanya, dia itu cuma kayak minta kepastian sama Icu. Maksudnya pasti gimana tuh? Kepastian Icu bukan gitu loh yang jadi ayah dari anaknya. Berarti jangan-jangan Icu sudah melakukan tindakan asusila ya Bram. Tapi kapan? Loh kita kan ndak ketemu, ndak kumpul terus tiap hari. Loh, kita tuh hampir 24 jam loh Par. Bareng dia. Kosek to. Kita sahur bareng. Kita buka bareng. Traweh bareng. Kita tidur bareng. Tapi kan tidurnya di kamar sendiri-sendiri. Nah pas kita tidur itu Icu melarikan diri ke tempat mbaknya, terus melakukan hal-hal yang senonoh. Ayo. Atau pas terawehan. Pas kita sujud, Icu lari. Kadang-kadang dia pamit ke angkringan ya. Beli gorengan sebenarnya nggak beli gorengan. Iya kan kita puasa, masa beli gorengan? Iya.
Tempat cewek itu dia berarti batal dong dia puasanya. Kalau siang-siang melakukan berbuat. Yang membatalkan puasa itu kan makan dan minum. Dan itu juga batal, Par. Itu kan nggak makan sama minum. Tapi kan berbuat yang dilarang. Oh, itu dilarang toh? Dilarang kalau belum resmi. Oh, nah itu udah resmi belum? Nah itu mungkin mbaknya itu datang mau minta peresmian itu. Padahal gampang ya. Tinggal potong bawain pita. Nah, beres resmi. Itu beli di toko sebelah kan banyak pita yang gede-gede. Iya, yang ada tulisannya ribbon. Kita tali, terus mbaknya datang kasih gunting. Resmi. Potong kres, resmi. Kasih balon, kasih kwitansi. Kalau enggak pakai gong, ya kan? Pukul gong, dung, resmi. Tapi kok tumben itu nggak heboh ya, Bram? Akhir-akhir ini dia emang agak anteng, Par. Iya, dia suka dandan sendiri, perlente gitu. Kemana-mana sekarang pakai sepatu kulit. Terus pakai pengharum ruangan. Iya, jadi wanginya kemana-mana. Sekarang udah pakai tali pinggang juga, pakai sabuk. Biasanya pakai raffia kan? Makanya kemarin dia ngajakin ke Bogem, beli sepatu, beli sabuk. Bogem tuh mana, Bram? Dekat Kalasan. Itu tempat bikin sepatu. Kerajinan kulit. Nah, par. Hah? Tuh ceweknya tuh. Cantik kan? Itu ceweknya Icu. Itu yang di sini. Iya. Wah, ya kalau sama Mbak Butet ya jauh. Iya. Tuh lihat tuh, mobilnya bagus kan? Nah, ini Icu mesti ada apa-apanya ini. Jangan-jangan Icu matre ya? Dia hanya memanfaatkan cewek itu biar dia nggak kemanasan lagi kalau kemana-mana. Pura-pura sok baik. Nah, tuh, Icu keluar. Wah, iya. Kok pakai dikasih bungkusan segala Icunya? Kita lapor KPK aja. Itu kan nyuap itu. Bukan, Par. Itu tuh loh, bungkusan keluarin dari mobil tuh dikasihin ke Icu. Kalau nyuap kan pakai sendok, ini kan pakai kresek. Oh, bungkus berarti. Itu kira-kira isinya apa ya, Bram? Kalau ngasih ke Icu sih seharusnya makanan, Par. Icu kan laparan orangnya. Pasti yang berfungsi untuk si Icu, berguna untuk Icu, pasti makanan. Kalau dikasih keris buat apaan? Gini aja, Bram, nanti kita tanyain. Sementara ini kita jangan sampai kelihatan Icu dulu. Terus nanti aja kalau Icu pas sudah mau buka bungkusannya, kita kagetin, kita badala. Oh, iya. Tuh deh tuh, Icu nengok-nengok. Loh, pakai cium jauh. Wah, mesra sekali. Icu sudah kebangetan. Ini kalau Mbak Butet tahu, perang dunia keempat. Ini kamu nasihatin aja, Par. Jangan sampai terjadi perang dunia. Mau dinasihatin. Gimana mau nasihatin? Orang dianya ngeyel. Siapanya? Icu. Yang dinasihatin bukan Icu, mbaknya Butet. Malah Butet. Dinasihatin, kasih tahu bahwa Icu itu bukan orang yang cocok buat dia. Tinggalin aja, cari yang lain sana di Medan. Ngapain nungguin Icu? Aku kan gak punya nomor teleponnya Mbak Butet, Bram. Aku kasih. Ya kamu aja yang telepon. Kamu aja. Yang pintar ngasih nasihat kan kamu. Kata siapa? Bong, aku juga butuh dinasihati. Ayo, masa aku ngasih nasihat? Enaknya gimana sekarang? Kita laporan Mbak Butet apa enggak? Jangan dulu. Siapa tahu itu bukan apa-apanya Icu. Siapa tahu cuma teman biasa cewek itu. Tapi kok cium jauh? Kan jauh. Oh iya. Nggak nempel. Soalnya kalau nempel, nah itu kita harus ikut. Kok dada-dada? Ya dada-dada dong. Kan lebih menarik daripada tangan-tangan. Berarti sekarang kita ngapain? Ya udah, kita datengin aja Icu. Kita interogasi, Par. Terus kalau emang barang-barang yang dikasih cewek tadi itu bermanfaat buat buka puasa, kita minta harus kita simpen dari sekarang. Kalau nggak dihabisin dia. Iya, nggak satu persatuan. Iya, nanti kita buka puasanya satu usus lagi. Kolesterol lama-lama. Nanti kita ngumpet dulu, langsung masuk kamar. Langsung aja dobrak mukanya. Kok mukanya? Pintunya. I want you, I need you,
I love you. Di dalam benakku kilas berbunyi irama musikku, heavy rotation. I want you, I need you, I love you. Kilas berbunyi, kilas. Wah, pecel lele. Ini sebenarnya akan membuatku bisa kuat menjalankan puasa. Supaya kita puasanya kuat, kita harus makan siang. Inikah namanya cinta? Inikah namanya cinta? Inikah cinta? Cinta padaku. Setiap kali aku bertemu, selalu ada perasaan yang tak menentu di dada. Kiras berbunyi irama musikku. Wah, sudah gembira. Butet menelpon. Halo Butet. Iya, ini Abang Icuk ini. Di kampus. Betul, ke kuliah kok. Iya, tadi di kampus, tapi sudah selesai kuliahnya. Sekarang sudah ke kosan lagi. Tadi kau main nelpon. Ya itu aku tak mengangkat karena kan sedang dalam perjalanan ke kosan, Butet. Iya betul. Makanya aku tak melihat handphone aku. Aku pulang sendiri kok. Ya, soalnya tadi jalannya ramai. Jadi aku tak mengangkat telepon kau. Betul. Tidaklah Butet, aku tidak mengapa-ngapain di sini. Kok posesif sekali sih? Sungguh, tadi selesai kuliah, aku langsung pulang kos. Masa kau tak percaya? Gue bulat kali Butet ini. Betul. Aku sedang di kamar. Betul. Masih berpuasa. Ya kuat, kan sudah makan siang. Ya maksudnya supaya niatnya tetap ada begitu. Jangan kau lihat dari makan siangnya, dilihat dari niatnya Butet. Nanti malam kau kenapa telepon aku? Oh, tidak, maksud aku soalnya aku ada acara nanti malam. Akan belajar ke Lombok bersama teman-teman kampus. Iya, jam 5 sore. Kan buka puasa dulu Butet. Betul. Kemarin juga, hari itu juga betul. Ya betul, itu buka puasa juga. Itu juga buka puasa. Loh, bukan Butet, kau dengar dulu. Bukannya aku tak mau mengabari kau. Aku takut kalau mengabari kau, misalnya, Butet, aku mau berbuka puasa, nanti dikira aku sombong. Bukan mengumpet, bukan mengada-ada. Ini kesungguhan, sungguh-sungguh terjadi. Aku buka puasa setiap sore. Jadi kau minta dikabari kalau aku berbuka puasa begitu? Baiklah, aku pikir-pikir dulu ya. Soalnya nanti aku dikira mengiming-imingi kau. Oh, baiklah. Nanti kau akan menelpon jam berapa? Jam 11 malam saja Butet. Itu aku sudah pulang. Ya tak enak kali pun aku mengangkat telepon kau di depan teman-teman aku. Jam 11. Ya, setengah 11. 10:04 ya. Baik. Kalau nanti kau menelpon aku tak mengangkat telepon kau, berarti aku sedang sibuk ya. Kan belajar bersama Butet. CBSA. Itu. Kau masih berpuasa? Semoga lancar sampai besok ya. Ya maksudnya besok puasa lagi. Betul. Ya sudah Butet ya, aku sebenarnya harus tidur siang.
Tuh kan aku mengantuk. Ya, sudah dulu ya. Sudahlah, kamu mau ngobrol apa lagi sih Butet? Sudah ya. Kok kau bilang aku berubah? Aku sudah mengantuk. Ya, sudah ya. Ya, I love you. Kan tadi abang udah bilang love you. Kok kenapa sih yang mempermasalahkan seperti itu sih? Ya. Iya. Ya sudah, kau tutup teleponnya. Tinggal kau tutup saja telepon itu. Betul. Ya. Salam buat Poltak Butet. Ibunya pergi. Bapak nggak ada. Belum pulang dari kantor. Kalau pembantunya? Pembantunya sedang mudik. Adanya siapa? Tidak ada. Kosong di rumah. Oh ya udah, makasih ya. Ya. Par. Hah? Icu tuh perasaan kere ya. Tapi kenapa punya pembantu? Nah itu tanda-tanda kecurigaan kita sudah mulai ada titik terangnya, Bram. Betul. Jangan-jangan selama ini hidupnya tidak lagi kekurangan sejak pacaran sama cewek yang tadi itu. Ada bapaknya. Bapaknya, itu bapaknya ceweknya. Tidur di sini juga berarti? Mungkin. Ada ibunya. Ibunya ceweknya tidur di kamarnya Icu juga. Pembantunya. Pembantunya buat mandi-mandiin Icu. Tadi kan mbaknya pergi toh. Jadi ini tinggal Icu. Tadi katanya kosong. Itu kata siapa? Yang di dalam? Iya, yang di dalam itu siapa? Kayaknya suaranya Icu. Dimastiin lagi, Bram. Coba ya. Ya. Kosong, tak ada orang. Mas Icunya ada. Tidak ada orang. Adiknya Tidak ada. Poltak Tidak ada. gak ada, Bram. Kok aneh ya? Terus yang jawab siapa dong? Mungkin itu mesin penjawab otomatis. Oh mungkin. Wah, sekarang Icu kondisinya berubah ya, Bram. Kaya dia. Ayo coba lagi ya. Tidak ada. Kalau Butet? Tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan nggak adanya, Cuk? Besok. Butet masih hidup, Bram. Bulat kali teman-temanku ini. Tuh kan jawab kan dia. Berarti itu Icu. Tahu nih, buka, Cuk. Buka saja itu dikunci kok. Kuncinya dibuka dulu. Oh. Bagaimana kalau kau ku kasih kunci saja? Kamu aja buka. Si Bindar. Cepat. Aku harus menyembunyikan ini. Ini aku taruh. Aku harus menaruh ini di bawah bantal. Buruan, Cuk. Iya, si Bindar. Ini di atas lemari. Ini di atas lemari. Ini di atas lemari. Ini di atas lemari. Lemariku di mana ya? Sudah aman, ini aman. Baik. Bukain. Ya, OTW. Ini pasti ngapa-ngapain ya? Oh, tidak kok. Nggak usah ganti baju. Tidak. Udah cepat bukain. Cuk, buka, Cuk. Aduh, ini masih ada pecel lele. Aku tahu mana ya? Pasti nanti mereka akan bertanya-tanya. Tunggu si Bintar. Aduh, bagaimana ini? Halo, Butet. Si Bintar, aku sedang ginting. Si Bintar. Tuh, Par. Kok katanya ada Butet? Hah? Jangan-jangan dia lagi ngobrol sama Butet di dalam. Jadi selama ini Mbak Butet di dalam. Atau mungkin justru bertiga sama cewek tadi. Jadi ada cewek tadi, Butet sama Icu. Kalau itu nggak mungkin. Kenapa? Mbak Butet kan nggak bisa lihat cewek lain. Bisa dikerek sama Mbak Butet. Siapa tahu kerja sama.
jangan-jangan kamarnya Icuk tuh dibangun, dilebarin lagi. Terus Mbak Butet dikasih kamar sendiri, mbaknya yang tadi dikasih kamar sendiri. masa Icu mampu? Kayaknya nggak mampu deh, Par. Lah itu tadi ada pembantunya, tidur mana coba? Oh, berarti dibayarin cewek tadi. Ah, Ngelebarin iya. kamarnya. Heeh. Dasar laki-laki. Cuk, Buka, Cuk. Ini hampir sampai. Bukain pintunya. lama banget sih. Kamar 2x2 ini. Selamat siang teman-teman. Siang. Ngapain? Sedang milamun. Ngelamunin jorok ya? Oh, tidak kok. Maksudnya mini lawang saja begitu, berandai-andai. Kok bau ini? Bau makanan? Aku masuk ya. Oh, panas sekali di dalam. Kita di luar saja, kita ngobrol di sini saja. Par, kok bau makanan sih, Par? Bau pecel lele? Wangi-wanginya? Waduh, ini kemangi nih, kemangi. Nih, Kalian apa kabar tadi? bau sambal terasi. Tahu tidak? Tadi itu di kampus itu aku akan membayar kuliah. Itu sangat-sangat mengantri loh. Cuk, Itu kok ada bungkus es teh, Par? kok bau makanan kamu nggak puasa ya? Iya nih. Ya puasa. Ini plastik es teh siapa nih? Itu kan kemarin waktu sahur itu. Aduh, aku lupa. Kok esnya nggak nyair-nyair? Kok masih ada esnya? Itu namanya es batu, esnya membatu begitu. Harusnya udah cair, Cu. Tuh, lihat tuh. Ada butiran-butiran nasi. Ini kalian melihat apa sih kok melongok-longok kamarku? Enggak, itu loh. Sudah bau pecel lele. Ini ada es teh. Itu kan warung di depan itu sebenarnya menjual pecel lele begitu. Kamu beli? Tidak. Terus dikasih mbaknya tadi? Mbak siapa Marwoto? Mbak siapa? Masa mbaknya penjual memberikan kepadaku? Ya tidak. Bukan. Cewek yang tadi, Cu. Tadi tuh ada tamu loh, parkir di depan. Iya, mobilnya hitam. Keluar dari kamarmu. Masa tidak ada kok. Itu pasti tetangga si Bella itu. Ngapusi. Tadi siapa? Cuk, ini rambut siapa nih? Itu rambut aku. Nggak mungkin. Dan nih, Par, ada rambut cewek. Iya, rambutnya mbaknya yang tadi. Bukan. Mbaknya, aku tak tahu apa yang kalian bicarakan. Gini. Tadi tuh kita ngelihat ada mbak-mbak keluar dari kos. Kosnya siapa? Kos kita lah. Kamar kamu. Dari kamar kamu. Kok bisa? Terus pulangnya Kamu anterin. kamu anterin ke depan. Nah, Terus kamu dikasih kresek banyak. terus kamu dada-dada, cium jauh. Kiss Nah. bye. Ayo, ngaku. Ayo. Apa sih teman-teman? Kamu pacaran ya? Bukan. Terus Itu teman satu kampus. satu kampus. Kok kita nggak pernah ketemu ya, Par? Iya. Dia tak pernah ikut kuliah kok. Kenapa? Malu. Maksudnya itu teman kita kok. Kan dia juga jadi satu dengan aku di kepanitiaan. Ngapusi. Iya, kalau temen kamu kan harusnya kamu kenalin ke kita. Nih, kalau teman satu kampus, teman panitia, teman apa lagi tuh? Teman satu OSIS. OSIS. Kuliah mana ada OSIS? Itu organisasi mahasiswa kan disingkat OSIS. Kok bisa? Organisasi mahasiswa. OSIS begitu. Kita jalan-jalan ke depan yuk. Nggak mau. Ini belum selesai nih. Lagian di Rembukannya luar belum selesai. panas. Ayo. Di dalam kamarku itu pengap. Kita udah biasa ya, Bram. Iya, kayak kamarnya Parwoto nggak pengap aja. Ayo. Aku jalan ke depan.
Di sini menarik teman-teman. Kesinilah. Mau Cerita dulu, Cuk. sini. Kamu kok sekarang tertutup? Iya nih. Kamu kok berubah? Kalau emang kamu ada apa-apa sama cewek itu, kita nggak bakal bilang-bilang kok sama Butet. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kita dikasih tahu. Jadi nanti kalau Mbak Butet atau Mbak Nana nanya, Kita bisa jawab. Kalian serius? Serius. 2 rius malah. Ini 1 rius buat Bram, 1 rius buat aku. 2 rius. Ceritain namanya siapa, tinggalnya di mana. Jadi kalau Butet nanya, kita bisa jelasin. Jadi Butet ngelabraknya gampang, nggak salah alamat. Oh iya. Dari keluarga yang gimana? Bapaknya baik-baik atau enggak? Bibitnya Bibit, bebek, gimana? Kalian serius? Janji? Enggak. Baiklah, aku akan cerita. Begitu teman-teman. Apanya? Cerita dong. Ketemunya di mana pertama kali? Waktu itu kan kuliah jam 10 pagi. Ternyata aku datang terlalu pagi begitu. Aku datang jam 6. Rupanya ada satu sosok cewek yang juga berangkat ke pagian, malah lebih pagi. Jam setengah 6. Aku ngobrol dengan dia, bertanya, dia menjawab, dia bertanya, aku cuek. Dari obrolan itu, aku baru tahu kalau dia adalah ibu kantin. Waktu itu sudah jam 8 pagi. Belum ada teman-teman yang masuk kuliah. Dan di situ tiba-tiba muncul satu sosok. Suaminya ibu kantin itu datang. Dia membawa es batu dan dia membawa soto. Lalu aku sarapan. Kemudian sudah ambil jam 10, aku pulang. Begitu teman-teman. Lah, terus ketemunya mbaknya tadi di mana? Oh iya, aku belum cerita ya? Belum. Jadi begini ceritanya teman-teman. Jangan dari awal, kelamaan. Langsung aja. Ketemunya di mana? Gitu. Jam berapa? Kapan? Nah, waktu aku pulang dari kuliah itu, jam 10 pagi itu, ternyata dia berangkat teman-teman. Cewek itu berangkat kuliah. Dia bertanya kepadaku, Dude Herlino, kenapa kau tak kuliah? Aku bingung menjawab. Aku jawab saja, aku sudah malas kuliah. Gara-gara main sinetron. Ya kan karena kesibukan, Bram. Terus Lalu dia memberitahuku kalau aku seharusnya ikut kuliah, tak boleh membolos seperti itu. Aku diberi sebuah pencerahan dari dia. Makanya aku kembali lagi ke kuliah dan aku duduk di sampingnya. Sejak itulah kami saling mengenal satu sama lain. Namanya Feby. Kayaknya namanya bukan itu deh, Par. Kayaknya bukan Feby. Kok dia jadi ngarang Feby? Bukan Feby kan, Cuk? Namanya Agustin. Kayaknya juga bukan. Bukan Agustin, Par. Ini ngarang nih, Cuk nih. nama yang sebenarnya siapa? Namanya Irma. Bohong lagi dia. Gak mungkin. Irma itu sepupunya Mbak Nana. Oh iya, namanya Dinda. Dinda lagi, jelas bukan. Bukan. Itu yang jual gorengan depan kosan. Kita tuh kenal semua nama-nama yang sebutin dia. Ini ngarang nih. Jangan ngaco toh, Cuk. Yang bener. Baiklah, namanya Priambodo. Kok
laki. Itu maksudnya nama bapaknya. Namanya dia adalah Susi Priambodo. Aku memanggilnya dengan panggilan Si. Sejak itulah Susi suka senyum-senyum sendiri begitu. Jadi Susi ini selalu menyemangati aku setiap kuliah begitu. Tapi kalian jangan bilang-bilang sama Butet. Jadi kamu semangat kuliah tuh cuman gara-gara Mbak Susi? Salah, Cuk. Jangan kayak gitu. Fokus. Fokus ya, kuliah ya kuliah. Biar jadi pinter. Biar cepat lulus. Sebenarnya kamu suka gak sih sama Susi? Nah, Ya tidak. Yakin? Tidak. Aku kan sudah punya pacar. siapa? Tuh kan, mau nyebut Susi. Karena kan kita lagi ngobrol tentang Susi keceplosan begitu. Butet kok yang selalu di hatiku. Bener. Betul. Susi kan teman biasa. Kok sampai bawa-bawain barang segala tadi? Ayo. Kok kalian tahu? Tahu kan, lihat. Kan lihat. Oh, itu aku beli kok tadi. Beli di mana? Di dekat kampus itu. Ngapusi meneh. Loh, betul, itu kan ada toko bangunan. Ini bulan puasa lo ndak boleh ngapusi. Ya Bram. Iya. Dosa. Kan aku tidak puasa, Wot. Katanya puasa tadi. Maksudnya bilinya pasti tidak puasa begitu. Terus Susinya senang gak sama kamu? Yes, ya tidak tahu. Sudahlah, ini kalian ngobrolin apa sih? Besok kita ada kuliah pagi loh teman-teman. Kenapa enggak kita beristirahat saja daripada kesiangan? Entar dulu, ini ngomongin Susinya belum kelar. Sebenarnya kamu suka nggak? Nggak suka? Ya suka tak suka. Tak suka tapi suka. Jangan gitu. Jangan gitu, kasih. Sukanya mempermainkan. Kasih kepastian apa? Cewek itu, Cu, emang rumit. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngertiin. Gitu. Sebenarnya pada awalnya sih kami saling suka begitu. Terus kenapa nggak dilanjut aja? Jangan, Bram. Dia sudah punya lelaki. Hah? Serius? Betul, dia sudah punya pacar. Wah, kamu lagi-lagi, Cuk. Kalau udah punya cowok, jangan dong, Cu. Jangan Tapi- suka gangguin. Tapi dia suka sama aku. Ya suruh putusin cowoknya dulu. Iya. Aku tak berani ngomong sama cowoknya. Duh, jangan kamu. Ya jangan kamu yang ngomong ke cowoknya. Siapa? Butet. Aku kan juga sudah punya kekasih, teman-teman. Si bininya kami saling suka. Tetapi entahlah. Kok kamu jadi marah-marah? Ini bulan puasa. Terus Gak masalahnya boleh. apa sih? Si buah cinta yang terlarang. Nanti kalau Mbak Butet tahu loh. Hayo kamu. Jangan, please. Jangan kau kasih tahu Butet ya. Bram, tadi kita emang janji. Enggak. Enggak. Loh, toh? Ya, makanya kita perbarui janji kita. Emoh. Saya Apaan? maksudnya kalian akan memperbarui janji untuk tidak memberitahu Butet begitu? Enggak. Teman-teman, diam. Butet menelpon. Kok sekarang dia sering menelpon aku ya? Bikin feeling, Cu. Iya tuh. Perasaannya nggak enak. Mual-mual. Halo Butet. Halo. Sedang tidur siang. Tidur siang gimana? Iya, ini soalnya bersama dengan Bram sama Parwoto begitu tidurnya. Enggak. Kita tidur ngobrol. Ngobrol. Iya, biasa. Itu mereka sedang mengigau. Sedang tidur semua kok. Idih, ngiko lagi. Halo Butet. Apa kabar Butet?
Tuh kan mereka jadi bangun. Kau sih menelpon. Aku tidur dulu lagi ya. Loh, ngobrol aja dulu sama Butet. Kan lama nggak ngobrol. Sini aku yang ngobrol. Mana teleponnya? Halo Butet. Jangan kau kasih tahu, Bram. Baik. Gimana kabarnya di Medan? Wah. Bram, awas. Iya. Awas kau. Kapan ke Jogja lagi? Besok pagi. Jangan, Bram. Cegah. Oh, nggak bisa. Terus bisanya kapan? Oh, nanti sore. Iya, sekarang buka bersama aja. Aku kirimin apa? Cegah. Ya, nanti aku SMS-in Waduh, mati. kode bookingnya ya. Jangan, Bram. Bilang saja aku mati. Iya, nanti kan kita bisa buka bersama sama Ico sama Parwoto. Hah? Aduh. Wah, Bram, aku ternyata tak bisa nanti. Iya, habis itu tarawih bareng. Waduh. Terus kan bisa sahur bareng. Bram. Apa? Jangan kau kasih tahu. Maksudnya jangan sampai Butet kesini kau cegah lah. Emang kenapa kalau kesini? Ya jangan. Aku belum siap. Oh, ya. Halo Ted. Iya, katanya Icu, kamu jangan kesini dulu. Loh. Kok Icunya belum siap. Nggak tahu siapa apa. Siapa apa, Cuk? Kamarnya belum dibersihkan. Oh, katanya kamarnya belum dibersihin. Oh, nggak apa-apa, kamu yang bersihin. Loh. Katanya nggak apa-apa, Cuk. Biar dia aja yang bersihin nanti. Bagaimana caranya kau cegah dia untuk tak ke Jogja? Kenapa? Kan mau main. Mau buka puasa bareng. Aduh, bisa runyam, Bram. Tolong. Please, Gak Bram. apa-apa. Please. Tiketnya aku yang bayarin. Nanti aku tinggal SMS kode bookingnya aja. Atau ketika Butet kesini, aku ke Medan. Ngapain? Kamu di sini dong. Temenin Butet. Aku nanti ada acara Acara apa? sama Susi. Oh, makan. Ya, makan, jalan-jalan. Sekalian aja diajak Butetnya. Ted, halo Ted. Kebetulan banget. Nanti mau diajakin Icu makan malam. Sama jalan-jalan katanya. Iya, seru pokoknya. Sama temennya. Temennya siapa, Cu? Pria bodoh. Oh, sama Priambodo. Iya. Mau ngobrol sama Parwoto nggak? Ini ada Parwoto. What? Oh. Ntar ya. Oh. Butet. Oh ya. Oh, what? Halo Pak Butet. Apa kabar? Sehat. Butar mau Silvi sehat. Gimana? Oh, kangen sama Mas Icu. Wah, tadi nggak ngomong, malah ribut, bertengkar. Hah? Mas Icu? Enggak kok, kayaknya nggak punya cewek lagi kok. Betul. Enggak, serius. Bener toh Mas Icu? Iya, betul. Tuh kan jawabnya betul. Oh, jadi mau kesininya? What? Kok cegah, what? Nanti sore. Iya, ndak apa-apa. Bram, bagaimana ini, Bram? Apanya? Kenapa dia mau kesini nanti sore? Ya nggak apa-apa, tiketnya udah aku pesenin. Kan dia pacarmu. Iya sih. Nanti dikirimin tiketnya ya sama Mas Bram ya. What? Please, what? Sebentar Mbak Butet. Apa sih, Cuk? Kok cegah lah, kok bilang saja di Jogja ini sedang sibuk begitu, Icuk. Tapi kamu sibuk nggak? Sibuk. Mbak Butet, halo. Sebenarnya sibuk nggak? Kata Mas Icu. Tidak sih. Par. Hah? Par. Sebelum kamu ngomong, aku ingatkan, ini bulan puasa. Oh iya. Jangan berbohong. Waduh. Sebentar Mbak Butet. Sebentar ya. Icu tadi bohong loh.
Tidak Katanya kok. dia nggak sibuk kok. Mbak Butet, Icuk bohong loh. What? Kok bilang apa? Loh, tadi katanya Icuk bohong. Mana teleponnya? Sebentar. Aku masih pengen ngobrol sama Mbak Butet. Tapi kok jangan ke arah situ. Oh ya. Mbak Butet, jadi mau ke sini toh? Ya, nanti ketemuan ya. Buka puasa bareng. Aduh. Nanti dijemput aja Par. Ya, nanti mau dijemput sama Mas Icuk. Sama temennya. Loh. Ya. Aku belum kenal, namanya si Priambodo. Aku belum kenal. Loh iya, nanti yang jemput Priambodo. Icuk sama Priambodo. Nanti ketemuan sama aku sama Mas Bram. Ya. Nanti makan bareng ya. Ya. Sebentar, ini Mas Icuk lagi. Nih Cuk. Iya Butet. Iya. Iya. Kau kenapa nanti sore ke sini? Jangan kau nanti capek Butet. Betul. Di Jogja itu dingin sekali kalau malam. Kau pasti akan menggigil. Tak usah kesini saja ya. Pinter kok ya. Sudah kelas 5 ya. Baik-baik saja. Timinku namanya Priambodo. Ya laki-laki Butet. Betul. Serius. Ku tak percaya aku sih. Iya, tak ada cewek lain. Tak ada nama lain selain kau, Susi. Maksudnya tak ada Susi, tak ada Ilma, tak ada Nana, tak ada Tita, tak ada Disa. Ya itu teman-temanku semua maksudnya. Betul. Iya. Ya berarti kau tak jadi kesini kan? Asik. Maksudnya asik itu adalah asik kau bisa beristirahat begitu. Iya, supaya tak boros, supaya tenaga kau juga tak boros. Kan gak boros Cuk, tiketnya kan aku yang beliin. Kasihan Bram, dia yang membayari kau. Itu sebenarnya untuk membayari makan. Enggak kok, masih ada banyak sisanya. Maksudnya itu kan tidak ilo. Gak apa-apa, kalau perlu sekeluarganya aja sekalian diajak liburan ke Jogja. Loh, kok dengar Butet? Itu Bram tuh sedang ngobrol sama Parwoto. Enggak, sama kamu Cuk. Kok ngobrol sendirian aku Bram? Iya, kasih tahu aja Butet kalau keluarganya mau ikut sekalian ke sini. Nanti aku pesenin tiketnya sekalian. Oh, Butet, keluarga kau akan ke Jogja sore ini, akan dipesankan tiket? Hah? Mau? Jangan Butet, jangan. Gak apa-apa Cuk. Bram, jangan Bram. Kenapa? Nanti Daripada duitnya gak kepake juga. memang kalau si keluarga itu keluarganya Butet tuh banyak sekali. Gak apa-apa. Bapaknya 20. Itu bisa sampai puluhan juta Bram. Ya gak apa-apa. Apalagi PP. Bukan mahal sekali Bram. Gak apa-apa Cuk. Udah tenang aja. Dibayarin ini. Kau mau waktu dibayar? Iya mau. Atau kau saja yang ke Jogja? Lah ini kan udah di Jogja. Oh iya. Butet, kok jadi ke Jogja ya? Jam berapa? Ya sudah. Seneng kok. Iya aku senang. Maksudnya aku sangat aku sangat senang sekali. Tuh kan aku senang. Iya, sampai bertemu juga. Iya. Dah. Nah, jadi dateng toh. Seneng toh. Ini gara-gara kalian jadi datang dia ke sini. Loh, kok salah kita? Ya sih harusnya tadi kalian tak mengobrol itu, tak memanas-manasi dia untuk ke sini. Enggak manas-manasin kok. Ya Bram ya. Iya. Tadi menelpon kalian itu pasti kalian juga
dikangenin sama Butet, yang membuat Butet ingin segera kesini juga. Ya enggak apa-apa, wong kangen sama temen. Tapi nanti aku bagaimana teman-teman? Aku nanti ada janji dengan Susi. Kok nggak ngomong? Ya, tadi aku ngomong waktu aku telepon itu Ngomong sama siapa? sama kalian. Ngomongnya bukan sama kita, ngomongnya sama Mbak Butet. Kamu jangan kesini, aku nanti sore ada janjian sama Susi. Gitu. Bisa digorok tenggorokanku, Wot. Kalau misalnya nanti Butet kesini, aku pergi dengan Susi. Apa kata Butet? Kalau misalnya aku menemui Butet, tak pergi dengan Susi, apa kata Susi? Sebenarnya hubungan kamu sama Susi udah sejauh apa sih? Ayo, ngaku ayo. Ya, kita sedang dekat saja begitu. Hah? Kenapa, Bud? Enggak. Maksudnya dekat saja kok, teman saja kok. Dekat mana sama Mbak Butet? Dekat Susi. Oh, lebih dekat Susi. Ya udah, Mbak Susi kenalin sama Mbak Butet biar mereka juga deket. Jadi sama-sama deket bertiga. Enak toh. Tapi kan kalau Butet itu melihat ada sosok lain di kehidupanku, dia bisa bagi jumping, Wot. Sangat marah, bahaya sekali itu. Kamu sih nggak bisa memanajemeni. Soalnya Butet kan jauh, Susi kan dekat. Ibaratnya ketika aku sedang berjalan di taman, di kampus begitu, ketika aku jatuh, langsung ada yang memegang. Siapa? Susi. Ya udah, Mbak Butet suruh kuliah di Jogja. Iya. Biar Mbak Butet juga bisa megangin kamu. Tak mau dia. Dia mau tetap ada di Medan. Ya udah Susi aja. Susi aja berarti. Tapi kalau aku melepaskan Butet, dia bisa marah sekali. Loh, kamu lebih nyaman sama siapa? Sama Butet apa sama Susi? Lagian kalau Mbak Butet marah, kan dia marahnya di Medan, nggak di sini. Iya, fokus Oh, iya. dong. Sebenarnya kamu mau pacaran sama siapa? Sama Butet apa sama Susi? Iya, yang jelas. Dibikin listnya, banyak menguntungkan yang mana? Kalau sama Butet, banyakan kamu senangnya apa banyakan kamu sedihnya? Sama Susi juga begitu. Kalau Butet, dia memiliki perhatian. Susi juga. Kalau Butet itu suka marah-marah, Susi tidak. Ya sudah, Susi aja. Susi itu selalu ceria, Butet selalu temperamen. Ya sudah, Susi aja. Kalau Susi itu aku belum mengenal sifatnya. Kalau Butet aku sudah sangat hafal. Butet saja. Sebenarnya yang ngertiin kamu tuh siapa? Kan Susi. selama ini justru yang ngertiin Icu kita berdua, Par. Tapi dia nggak milih kita kok, Bram. Jadi dia normal. Dia sembuh. Maksud aku sebenarnya aku bimbang, teman-teman. Sudah, kamu nggak usah ngomong. Iya. Kita ngerti kok. Lalu Kita bisa tetap temenan. Sudah. Sudah cukup. Udah cukup ya. Kamu nggak usah ngomong banyak, aku ngerti kok. Dah, buruan ngomong sama Icu. What? Apa? Aduh. Kok main nampar? Nggak jelas. Ini aku akan menjelaskan. Rasa ngomong. Empet. Aura seneng sifat karakter kau ngono kuwi. Tuh, Cuk. Kamu tuh ngertiin perasaannya Parwoto. Dia udah mulai posesif sama kamu. Tuh kan kelihatan banget kan kalau dia nggak suka kamu deket sama cewek lain. Sebentar, Bram. Perasaan aku tadi bingung antara dua cewek. Kenapa harus tambah satu cowok lagi? Ya itulah hidup, Cuk. Kita nggak akan tahu apa yang ada di depan kita. Bisa aja kamu merasa tiap hari nggak punya temen, sepi. Tapi ternyata begitu kamu sadarin, ternyata buktinya kamu disukai sama dua cewek sama satu cowok. Satu cowok itu siapa? Parwoto. Kau suka sama aku? Enggak. Tuh, dia tuh emang agak tertutup. Kan teman. Hubungan kita sebatas teman aja. Nah, Aku nggak kamu- bisa janjiin lebih.
Kamu udah aku terbuka aja Par. Aku udah bilang, Ntar nyesel lo Par. Iya. Nanti aku kalau udah itu diambil bilang. orang gimana? Bram, please Bram, aku udah bilang, aku nggak bisa janjiin apa-apa dan aku nggak berharap apa-apa. Aku nganggep dia tuh kayak saudaraku sendiri. Ya udah kita sahabatan aja. Atau bagaimana kalau kita kakak adik saja? Itu lebih nggak nyaman buat aku. Udah Cuk, jangan gantungin temen. Temen aja digantung, apalagi yang dua itu. Bram, what? Ini Susi dengan Butet. Kenapa ambil nama satu laki-laki? Wah Par, kamu gak dianggap. Nggak apa-apa, fine, oke. Gak usah ngomong. Enough. Aduh, Brengsek. Nah, toh luput sensornya. Breng. Nah, ngene sing bener. jadi teman-teman, kalau menurut kalian Susi atau Butet ya? Sebelum mikirin dua orang itu Cuk, coba aku pikirin Parwoto dulu. Kenapa laki-laki lagi, Bram? Satu-satu nyelesain masalahnya. Baik, Parwoto, Apa? aku tak suka dengan kau. Ya wes. Nah kan gini jelas. Sudah selesai berarti satu. Sudah. Jadi Parwoto gak ngarep apa-apa dari kamu Cuk. Kok kita seperti pacaran ya, Bot? Kata siapa? Kau suka dengan aku tidak? Enggak. Aku juga tidak. Ya wes. Tapi tulus kan? Tulus. Tuh. Kita masih bisa komunikasi kan? Bisa. Tuh. Kalau ada apa-apa aku dikabari ya. Ya lihat-lihat nanti ya. Tuh jadi clear kan semuanya. Iya. Kan enak gini. Nah sekarang tinggal telepon Butet, di-clearin juga. Sebentar, Bram. Halo, Butet. Aku tak suka Halo? Butet, klip baterainya habis. Dicas. Chargerku masih ketinggalan di kampus. Yaudah nih pakai handphoneku. Halo, Butet. Ini Icuk Simermata. Diam, dengarkan aku ngomong. Sebenarnya aku tas. Kok dimatikan, Bram? Coba telepon lagi. Jangan langsung bentak-bentak, ntar dia kaget-kaget. Oh iya. Jadi malas ngomong sama kamu. Halo, Butet. Betul. Aku mencoba menelpon kau ini. Aku mau bilang kalau aku sebenarnya tak suka dengan bukan dengan kau. dengan Parwoto. Aku tuh tak suka dengan Parwoto. Parwoto itu tak suka lah aku dengan dia. Betul. Itu saja kok aku menelpon. Sampai jumpa. Dah. Aku tak bisa, Bram. Mungkin kalau kamu gak tega gitu, kamu emang sayang sama dia kali. Begitu ya? Ya mungkin. Buktinya kamu gak tega. Tapi selama ini Butet tega-tega aja sama kamu. Ya kan saling mengisi. Ya udah kalau kamu emang nggak tega sama Butet, ya berarti kamu jangan ngasih harapan tuh sama si Susi. Kasihan. Gak pengen ngomong sama kamu. Udah nggak usah dipikir Par. Capek kamu. Lagi kamu mau mikir pakai apa? Otak nggak punya. Betul, Wot. Kok harusnya tuh mengintrospeksi diri begitu. Biar aja teman-teman yang mikirin. Kita yang nanti akan membuat proposal untuk kehidupan kau. Rencana-rencana kau kehidupan. Kau terima jadi saja. Seperti misalnya aku telah memutuskan untuk kembali menyayangi Butet tanpa ada gangguan dari Susi begitu. Dan aku akan tegas dengan Susi kalau aku tak suka sama dia dan tidak memberikan PHP lagi. Kau tahu PHP tidak? Enggak. PHP itu pemberi harapan palelo. Jadi aku sudah akan berhenti mendekati Susi dan aku akan berkonsentrasi kembali kepada Butet. Begitu, Wot. Ya udah. Kok kayaknya kamu nggak suka sih kalau dia sama Butet lagi, Par?
Enggak apa-apa kok. Kamu cemburu sama Butet? Enggak, asal dia senang aja. Terima kasih ya, Wot. Baiklah teman-teman, mungkin sekarang waktunya aku untuk melinung. Aku harus melepaskan Susi demi Butet. Nah gitu, jelas. Jangan semua dikasih harapan, kasihan. Butet menelpon. Halo sayang. Iya, masih di kosan bersama teman-teman. Loh, kok tak jadi ke Jogja? Kenapa? Oh, waktunya mepet. Kok tak jadi ke Jogja ya? Ya sudah, tak apa Butet. Ya sudah, kapan-kapan saja kok ke Jogja ya. Kok tak jadi ke Jogja nih? Ya sudah, nanti aku sampaikan kepada Bram dan Marwoto salam kau. Dah Butet. Bram, what? Butet tak jadi ke Jogja. Ya gimana sih? Waktunya mepet katanya. Terus duitnya buat apa nih? Bagaimana? Numpuk lagi, nggak kepake lagi. Emang sekitar berapa itu Bram? 60. 60 juta? Iya. Buat aku saja. Jangan. Buat buka puasa besok. Udah pasti kan nggak jadi datang? Iya, betul. Butet tak jadi datang ke Jogja sore ini. Ya udah kalau gitu. Par, Ya? kita cabut yuk. Beli makanan buka. Iya. Ya Lumayan nih 60 juta buat buka puasa. Loh, katanya mau buat besok. Sekalian buat besok. Hari ini, sore ini kita beli apa ya? Ya kita belanjain 30 juta. Gak usah spring bread lagi lo, Bram. Enggak. Makanan. Ya, yo. Ya, hari ini 30 juta, besok 30 juta kan lumayan. Arep raup lemper apa piye kuwi? Deh, Cok. Aku titip gorengan teman-teman ya. 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 Butet tak jadi ke Jogja. Kusum dilapen. Halo Susi. Demikianlah Kancah Muda